Hai semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembuatan kue hias. Kue hias yang kubuat kali ini bertema unicorn dengan covering fondant berwarna pink yang lembut, dan customerku juga menginginkan base cake-nya berupa pound cheesecake. Bagi teman-teman yang udah melihat video resep buttercream 3 bahanku, pasti udah tahu kalau aku beberapa tahun belakangan ini menerima pesanan kue untuk mengisi waktu luangku di rumah. Jadi sekarang yuk ikut aku untuk melihat bagaimana pembuatan kue ini. Pertama kita buat base cake-nya dulu. Aku buat pound cheesecake yang terdiri dari mentega dan cream cheese. Ini aku mixer dulu sampai halus. Setelah kedua bahannya halus tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan gula pasir sebanyak 400 gram. Aku juga menambahkan setengah sendok teh garam. Kalian bisa skip garamnya kalau kalian menggunakan margarin atau salted butter ya. Setelah itu kita mixer hingga gula larut dan tercampur rata dalam adonan. Sesekali kalian bisa mengaduk manual ya, agar gula dan mentega yang berada di dasar juga ikut termixer. Untuk memixer 3 bahan ini, aku menggunakan kecepatan sedang menuju tinggi. Setelah semua bahan halus dan tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan telur. Untuk resep pound cheesecake ini membutuhkan 6 butir telur. Masukkan secara bertahap telurnya agar mudah mencampurnya. Untuk kali ini aku bagi 3 sesi dengan sekali mencampurnya itu sekitar 2 telur. Setelah itu bisa kita mixer dengan kecepatan tinggi ya. Ulangi proses ini hingga telurnya habis. Dan jika semua telurnya sudah masuk, mixer adonan hingga halus seperti ini ya. Jika sudah seperti ini adonannya, kita bisa masukkan tepung terigu. Aku pakai 390 gram yang dimasukkan bertahap. Tambahkan juga 1,5 sendok teh baking powder. Mixer kembali dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Dan ini aku masukkan lagi sisa terigu tadi yang belum terpakai. Mixer semua bahan hingga menjadi satu adonan yang berpermukaan halus serta homogen. Jangan lupa untuk mengaduknya sesekali dengan scraper agar adonan yang berada di dasar bowl semuanya dapat termixer dengan baik. Jika semua adonan sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita masukkan loyang untuk dipanggang. Ini loyangnya sudah aku oleskan margarin dan sudah aku berikan baking paper di bawahnya. Aku pakai loyang berdiameter 18 cm dengan tinggi 7 cm. Ini rencananya kuenya akan aku tumpuk jadi 3 layer ya, dengan filling strawberry di tengah-tengahnya. Jadi loyang sebelah kiri ini memiliki volume adonan 2 kali lipat dari loyang yang kanan. Setelah itu panaskan oven dan bisa kita panggang kuenya dengan api atas bawah dengan suhu pemanggangan 175 derajat Celcius selama 40-50 menit atau hingga matang. Ini kebetulan aku juga memanggang cupcake yang resepnya akan aku share setelah video ini.
Oh ya, untuk waktu dan suhu pemanggangan sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini cake-nya sudah jadi, sudah aku layering dan covering dengan buttercream. Untuk resep buttercream 3 bahan, cara layering dan covering cake ini akan aku cantumkan linknya di deskripsi. Setelah itu, aku siapkan fondan warna putih. Ini kira-kira berat fondannya itu setengah kilo, tapi tidak aku pakai semua, jadi sesuaikan dengan ukuran kue kamu ya. Untuk bahan dan alat-alatnya, aku cantumkan listnya di video. Dan ini adalah step pertama untuk menyusun kue fondan. Tentunya fondan yang baru kita beli itu sangat kaku ya, jadi kita lemesin dulu fondannya dengan cara kita gilas seperti ini. Setelah itu bisa kita tambahkan warna sesuai dengan selera kita. Kebetulan customerku request pink lembut yang lembut banget, jadi aku memasukkan sedikit warna makanan warna pink. Jangan lupa taburkan maizena pada alas kerja dan tangan kalian agar tidak lengket ya. Dan pastikan kalian sudah mencuci tangan dengan bersih sebelum melakukan pekerjaan dengan fondan. Karena jujur ya, bakal sulit banget kalau kita menggunakan sarung tangan. Jadi pastikan tangan kamu bersih. Dan ini fondannya sedang aku pipihkan. Untuk mengcovering kue, jangan terlalu tipis dalam menggiling fondan ataupun terlalu tebal. Untuk ketebalan fondan yang aku kerjakan kali ini itu sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Dan saranku gunakan rolling pin yang anti lengket seperti ini. Dan ini sudah selesai aku pipihkan. Dan sekarang juga aku sudah selesai mengcovernya. Tinggal kita rapikan sedikit-sedikit aja. Tarik lembut dengan tangan fondannya sambil dirapihkan dan dipadatkan ke sisi-sisinya. Untuk merapatkannya biar rata, ini aku pakai perata fondan ya. Oh ya, untuk alat-alatnya sendiri mungkin agak sedikit asing teman-teman mendengarnya. Jadi ini alat-alatnya aku beli di toko bahan kue di kotaku. Ada beberapa juga yang aku beli secara online. Yang pastinya alat-alatnya itu khusus ya. Jadi menggunakan alat-alat yang benar-benar anti lengket, yang khusus untuk fondan. Dan itu ada kok di TBK-TBK besar, ataupun kalau kalian susah untuk menjangkau TBK besar, bisa dipesan melalui online dan itu udah banyak banget. Dan kalau ada teman-teman yang penasaran, kok bisa aku berkecimpung di dunia penghiasan kue ini ya, terutama kue yang susah ini kayak fondan seperti ini, itu aku kursus atau belajar di mana nggak sih gitu. Sebenarnya aku nggak pernah kursus. Aku juga tidak pernah belajar secara formal, jadi semua keahlian ini aku dapatkan dengan otodidak ya. Untuk awal-awalnya tentu saja karena aku tertarik dan suka dengan decorating cake seperti ini. Lalu aku iseng-iseng lihat dari vlog orang-orang yang dimana mereka sudah berbaik hati men-share ilmunya, yang padahal kalau misalnya kita ikut kursus itu kalau nggak salah sampai berjuta-juta deh bayarnya. Jadi untuk rasa terima kasih juga, aku sekarang ingin mendokumentasikan dan melakukan sharing di YouTubeku agar dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang ingin belajar dekorasi kue. Siapa tahu bisa menjadi ladang rezeki yang berlimpah. Karena jujur ya, melakukan hal yang kita suka itu tuh udah menyenangkan banget. Apalagi ditambah kita bisa menghasilkan cuan dari hobi kita ini, tentunya itu bakal merasa puas banget deh. Walaupun memang jujur capek banget ya. Tapi karena kita melakukannya dengan senang, jadi itu kayak nggak berasa gitu capeknya. Semangat terus deh pokoknya. Nah, ini itu sudah selesai coveringnya. Sekarang tadi fondan yang aku gunakan untuk covering, yang tadi ada serpihan kuenya, ini aku lap tadi ya dengan tisu dan aku gunakan lagi. Jadi aku akan mengcover papannya sekarang, biar makin rapi kuenya. Dan ini baik kue maupun papannya sudah tercover dengan baik. Untuk bagian-bagian yang masih terbuka itu gampang nanti kita akali dengan berbagai hiasan yang akan kita tempel di kuenya. Untuk menempel kuenya kita membutuhkan air matang dan juga kuas seperti ini. Dan ini di sekelilingnya aku tempel awan-awan kecil seperti ini yang terbuat dari fondan putih, lalu aku cetak dengan cetakan awan.
Untuk penggunaan airnya sendiri itu sedikit aja ya, jangan terlalu basah. Jadi hanya untuk sekedar melembabkan bagian kue yang akan kita tempel. Untuk cara menghias dan mereka-reka bagaimana sih yang pantas atau yang cocok dari kue ini tuh kita hias kayak gimana atau menggunakan hiasan seperti apa, itu balik lagi ke kreativitas kita masing-masing. Jadi gunakan instingmu ya. Setelah itu kita tinggal tempelkan topper, ini aku beli online toppernya. Sebenarnya bisa buat topper dari fondan ya, tapi agak riskan menurutku. Jadi karena di daerahku itu termasuk daerah dengan kelembaban yang tinggi, paling aman menggunakan figurin-figurin yang terbuat dari non-food ya, yang bukan dari fondan. Jadi tidak mudah loyo, tidak mudah lembab seperti itu. Dan ini aku sedang membuat awan untuk melengkapi dari hiasan kue unicorn yang sedang aku kerjakan ini. Kuenya juga sudah aku tempel dengan bintang-bintang kecil yang sudah aku cetak ya. Dan ini sudah sekitar 75%, jadi sudah terlihat cantik sekali ya. Aku juga akan menambahkan topper bintang. Ini topper bintangnya aku buat dari fondan, kalau teman-teman mau beli juga bisa. Dan belakangnya itu aku tempel dengan fondan lagi biar dia tidak gampang merosot. Dan sekarang aku akan membuat papan namanya. Jadi dari fondan warna pink tadi aku giling dengan ketebalan yang lumayan ya, ini sekitar 1 cm ketebalannya. Kalau kalian ingin tebal lagi itu lebih baik, jadi dia bakal lebih stabil. Jadi menyesuaikan dengan budget kue masing-masing. Setelah itu aku potong balok seperti ini. Dan aku tempel huruf yang sudah aku cetak. Dan ini namanya sudah aku susun. Setelah itu aku akan buat glitter dari serbuk emas ini ya, di bintang-bintang dan juga di namanya. Kita tinggal oleskan aja serbuk emasnya. Ini aku menggunakan bantuan kuas yang agak sedikit basah, jadi tidak basah banget tapi cukup lembab, jadi dia dapat menempel dengan baik. Dan ini sudah jadi semua kuenya. Bisa kita lihat ya, cantik sekali. Untuk menghias kue fondan seperti ini, aku membutuhkan waktu sekitar 1,5 hari. Untuk baking cake-nya sekitar setengah hari dan seharian aku melakukan penghiasan kue fondan ini. Walaupun cukup melelahkan, tapi terbayar banget loh. Karena selain menyenangkan, uangnya juga lumayan besar untuk kue fondan hias seperti ini. Untuk kue sebesar ini, range harganya sekitar 400 sampai 600 ribu. Gimana? Tertarik untuk berbisnis kue hias? Kalau kalian suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.